Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara pemirsa. Saat ini saya sedang berada di Sekretariat MUI Ogan Ilir bersama Ketua MUI masa khidmat 2021-2026 yaitu Bapak Dr. Haji Nur Hasan MAG. Selamat sore Pak Kiai. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau saya ini enak berkomunikasi Pak. Masih lancar pulang. Para pemirsa, Pak Kiai kita ini sudah beberapa kali menjadi narasumber kita, mulai dari akan menghadapi Musda dan jauh sebelumnya pernah, dan sekarang yang ketiga kalinya insya Allah nanti seterusnya menjadi narasumber tetap Agung Pos siaran YouTube. Pak Nur Hasan, kita sudah mengadakan Musda tanggal 28 Juni 2021. Hasilnya Pak Dr. Haji Nur Hasan MAG terpilih untuk masa hikmah 2021-2026. Bagaimana perasaan sekarang? Alhamdulillah, secara acara yang diselenggarakan untuk Musda ini berjalan lancar. Saya berterima kasih kepada panitia yang sudah menyelenggarakan. Ya, saya juga termasuk panitia pelaksana pada waktu itu. Jadi seksi acara. Dan Musda yang ketiga MUI ini berjalan lancar. Dan saya termasuk orang yang dicalonkan waktu itu untuk menjadi kandidat ketua. Karena sistem yang ada di dalam organisasi MUI ini, mereka tidak mencalonkan diri, tetapi dicalonkan dan dipilih oleh formatur yang untuk tingkat kabupaten 11 orang dari berbagai macam unsur. Nah, singkat cerita di dalam Musda tersebut akhirnya mengerucut 2 nama dan akhirnya disepakati saya terpilih sebagai ketua umum. Nah, ini saya juga mengucapkan alhamdulillah terpilih, innalillah, ini adalah beban karena ini amanah. Apalagi MUI ini yang sama sudah tahu sendiri, kumpulan orang-orang pintar, kemudian kumpulan organisasi-organisasi para ulama, senior, para kiai, para ustadz, tentu di sini memiliki karakteristik yang berbeda dengan organisasi pada umumnya. Pak Kiai, pemilihan kita sudah terpilih. Sekarang barusan mengadakan rapat untuk pengukuhan. Nah, pengukuhan ini rencananya kapan? Rapat pengukuhan dan sekaligus rencana dirangkai dengan musyawarah kerja. Jadi dirangkai dengan musyawarah kerja itu kita rencanakan di bulan Agustus. Momen yang akan kita ambil 10 Muharram. 10 Muharram di bulan Agustus. Tanggal 20-an ya? Sekitar tanggal 20-an. Karena ini belum disepakati dan kita belum koordinasikan dengan Pemda Ogan Ilir dan Pak Bupati. Nanti saya akan beraudiensi dengan pengurus inti serta panitia, sekaligus mohon petunjuk saran dan bantuan kepada Pemda Ogan Ilir sebagai mitra kita kan untuk membangun Ogan Ilir ini. Masalah tempat juga rencana di Pemda di Pendopoan sekitar Pemda. Tetapi yang menjadi pertimbangan kami sekarang ini kan musim pandemi, Pak Haji. Jadi musim pandemi ini sebagai organisasi yang notabene juga memberikan kebijakan di masalah pandemi ini, ya kita juga harus memberikan contoh. Tentu memberikan contoh, jangan sampai kita yang memberikan himbauan, kita yang melanggar. Artinya apakah ada 2 versi ya? Daring dan tatap muka? Iya. Nanti ada 2 pilihan. Pak tatap muka nanti bila memungkinkan dengan peserta terbatas kalau situasi kondisi masih seperti ini, atau bisa kita lakukan secara normal kalau situasinya udah normal kan? Dimungkinkan normal. Atau kita akan melakukan dengan 2 model. Jadi yang dilantik ataupun yang dikukuhkan itu pengurus inti saja, dipanggil secara luring datang ke tempat. Tetapi untuk
ke semua peserta itu hadir secara daring. Secara daring. Dan ini lumrah sekarang ini sudah lumrah. Ya. Tradisi seperti itu sekarang. Iya. Tuntutan era. Tuntutan era sekarang ini, dan kita juga harus mengikuti. Iya. Pak Ustaz, ada berapa orang jumlah personel kita? Mengembang atau sedikit kurus daripada yang lama? Dari yang lama jelas lebih mengembang. Lebih mengembang, ya. Bahkan Ya. kalau bilang gemuk, lebih gemuk lagi. Lebih gemuk, ya. Karena yang dulu itu berkisar hanya 30 orang. Iya. Kita 30 orang. Apalagi yang pada periode yang kedua kepemimpinan dari Kiai Najib Sugi, Ya. itu lebih sedikit lagi. Lebih sedikit. Ya, karena ketika almarhum Kiai Muhsin Qori meninggal, Ya. itu ada periode yang pertama, Ya. lalu kemudian ada reshuffle. Reshuffle. Nah, reshuffle itu lebih sedikit lagi. Iya, iya. Nah, kemarin disarankan oleh beberapa para kiai kan untuk dikuruskan gitu Ya. loh. Tapi ternyata tidak bisa. Tidak bisa. Alasan tidak bisa itu Ya. banyak teman-teman ingin berpartisipasi Ya. ke pengurusan itu. Dan dulu kenapa dikuruskan? Karena banyak kan tidak berpotensi gitu Ya. ya, tidak melaksanakan tugasnya. Ya. Tapi sekarang melihat antusiasnya, saya tidak antipati terhadap kurus dan Berapa kali Mbak? Berapa lebih kurang berkisar 70-an. 7-an, Pak. Kalau dulu 20-an ya? Dulu kalau totalnya mungkin sekitar 30-an. 30-an, artinya 2 kali lipat. Iya, 2 kali lipat. Optimis ini akan efektif. Insya Allah, mudah-mudahan. Ya. Yang jelas saya tidak ingin menyakiti hati seseorang. Ya. Ada yang mau ikut, nggak diajak, nanti kan dibilang, wah saya kan sudah mau berpartisipasi. Saya lihatkan dulu. Ya, oke lah Pak Ustaz. Kalau sebentar lagi pengukuhan, insya Allah ini akan terlaksana dengan baik dan sukses. Sekarang kita menapaki pasca pengukuhan apa yang akan dilaksanakan terlebih dahulu oleh ketua. Pasca pengukuhan tentu nanti kan ada rekomendasi yang kemarin dari Musda. Ya, ya. Rekomendasi itu salah satunya mewujudkan kabupaten santri ya, dengan pernak-perniknya, Ya. dengan kegiatannya, Ya. dengan simbol-simbolnya kemarin seperti itu. Ya. Ingin menjadikan Ogan Ilir ini pusat studi Islam. Islam, ya. Tetapi ini kan jangka panjang, Ya. Pak Haji, karena yang model begini kan tidak bisa sekaligus jadi gitu. Ya, ya. Tapi kita berupaya untuk melaksanakan. Kemudian yang jelas dalam musyawarah kerja nanti program-program yang apa yang belum tercapai pada masa periode kepemimpinan sebelumnya itu akan kita lanjutkan. Ya, ya. Kita evaluasi ya. Saya ingat betul waktu dulu ada program satu dunia, Satu desa satu dunia. satu dunia. Nah ini mesti dilanjutkan. Artinya bagaimana pelaksanaan di lapangan, sumbangsi kita untuk melatih para mengkoordinir para tenaga-tenaga pengajarnya. Ya, ya. Dan ini ranahnya ranah. Apa nanti tidak akan tumpang tindih dengan satu tahfiz, satu masjid? Satu rumah tahfiz, Satu rumah tahfiz. satu desa. Ya. Saya kira tidak seperti ini, malah saling melengkapi. Saling melengkapi. Karena kalau tahfiz ini kan spesifikasi, Spesifikasi. menghafal. Sementara kalau madrasah itu dia pendidikan agama umum. Agama umum. Jadi bisa masuk sebenarnya bisa. Tadi Pak, banyak seksi, banyak mata pelajaran yang akan didapat di Betul. dunia. Kalau di dunia di madrasah itu akidah, syariah, akhlak. Nah kalau tahfiz kan cuma programnya menghafal. Ya, Pak Kiai, banyak yang menyampaikan kepada kami pelaku media, para ulama ini biasanya kalau musim-musim kemarau panjang itu ada sholat apa namanya, sholat minta hujan rame-rame di lapangan. Istisqa. Ya, sekarang kan kita musim pandemi, parah, kayaknya bahaya sekali masalah pandemi COVID-19 ini. Mungkin tidak kita memasyarakatkan atau seperti minta hujan itu kita doa bersama masyarakat untuk melawan COVID? Mungkin saja ada caranya. Ketika tidak ada tuntunan secara syar'i, misalnya sholat pandemik kan nggak ada sebetulnya. Sholat pandemik, adanya sholat minta hujan, sholat berhalang. Jadi doa maksudnya, doa bersama. Maka ada cara lain, artinya doa dalam bentuk zikir atau istighosah yang kita kenal kan. Nah, insya Allah nanti kita juga dalam pelantikan nanti, tadi sudah disampaikan ide-idenya. Pelantikan nanti kita akan warnai dengan doa bersama, istighosah, zikir kepada Allah SWT,
untuk dalam rangka memohon ampun kepada Allah Taala dan minta supaya wabah ini kita dilindungi dari wabah ini, utamanya kita Kabupaten Ogan Ilir, umumnya Indonesia. Kita cepat dinyahkan dari muka bumi, bahkan kalau dia masih berkembang kita minta dilindungi. Iya. Kan seperti itu. Kita dilindungi, kita selamatkan dan tetap istiqomah dan iman kita. Jangan gara-gara ini iman kita berubah. Nanti kita kan banyak perhimpunan semua ulama dari sini. Ya. Artinya ke depan ini bakal ada ceramah-ceramah tentang antisipasi COVID dalam hal berdoa. Ya, jadi memang apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, kemudian provinsi, kita juga akan melakukan hal yang sama. Artinya membantu pemerintah di dalam pencegahan penyebaran wabah COVID-19 ini. Bahkan pemerintah sangat berharap sebetulnya kepada elemen masyarakat yang utamanya para ulama, karena ketika di provinsi kemarin mereka bilang suara ulama itu jauh lebih didengar dari suara umaro gitu ya. Itu yang menjadi permasalahan itu yang banyak dipertanyakan. Justru dalam keadaan seperti ini masyarakat kira-kira pikiran kacau balau, ketakutan, trauma, ulama yang diharapkan mungkin bisa menjadi pencerah yang ampuh. Bagaimana nih untuk Ogan Ilir melalui MUI? Ya, insya Allah nanti itu juga yang akan kita lakukan, artinya bersama-sama dengan Pak Bupati dan jajaran dan gugus Covid Kabupaten Ogan Ilir, kita akan terus mengupayakan memberikan pemahaman, pencerahan kepada masyarakat dengan optimisme menghadapi masalah-masalah COVID ini. Barangkali orang memang sudah merasa jenuh atau ya kalau bahasa negatifnya putus asa kan dengan situasi kondisi pekerjaan hilang, apa saja penyakit terus berkembang. Nah, ini dari satu corona ke corona, istilah corona lainnya. Ada variasi, ada varian terbaru lagi. Nah, inilah nanti kita akan menguatkan secara psikis kepada masyarakat, terus berupaya untuk menghindari, tapi kita terus bergerak untuk bekerja berkarya, jangan pernah berhenti. Dengan kira-kira MUI ke depan diharapkan semua pengurus itu menuangkan tenaga pikiran untuk melaksanakan program. Insya Allah ya, saya berharap seperti itu. Misalnya kita punya komisi-komisi kan. Jadi komisi ini nanti akan menghidupkan berbagai macam kegiatan kemasyarakatan, misalnya ekonomi syariah kemarin yang lagi digembar-gemborkan dalam situasi seperti ini. Kemudian isu yang paling penting yang sekarang ini COVID ini, bagaimana cara kita menghadapi efek-efek dari hadirnya wabah ini Selain dari itu, pemikiran Pak Ketua tentang ada lahan kantor yang diberi oleh masyarakat untuk kantor MUI, tapi kayaknya itu dipakai oleh salah satu kegiatan olahraga. Ini bagaimana Pak? Bagi kami, bagi MUI, siap menerima wakaf, tapi kami tidak menerima permasalahan. Jadi artinya kalau tanah yang diwakafkan itu masih punya permasalahan, silakan monggo diselesaikan dulu, sehingga ketika dilimpahkan diwakafkan ke MUI tidak menuai masalah lagi kan. Jadi kita sangat welcome, berharap kalau ada warga yang ingin menghibahkan atau mewakafkan tanah untuk pembangunan kantor MUI, kita akan menghargai dan menerima. Memang itu kita butuhkan. Dan pemerintah insya Allah kalau sudah ada langkah awal itu akan berupaya juga memberikan dukungan untuk membangun. Tapi alhamdulillah sekarang ini kan sudah ada sekretariat tadi. Sekretariat ini lebih bagus ini. Sekretariat ini kalau sekadar untuk aktivitas keseharian saya kira sudah representatif, berada di lingkungan masjid, di Pemda Ogan Ilir sendiri dengan Pemda. Jadi sebetulnya masalah apa tidak ada masalah. Kalau nanti ada untuk mendapatkan kantor baru itu lain permasalahan. Dan bersyukur. Sangat bersyukur. Itu tetap kita upayakan. Karena provinsi juga mereka kan belum punya, dan dalam informasi Pak Gubernur kemarin 2022 belum dibangun. Tapi kita tetap berusaha. Kalau Pak Gubernur, Pak Bupati
punya lahan yang khusus untuk ini, kenapa tidak ya? Kenapa tidak, dan anggarannya juga ada misalnya. Alhamdulillah. Pak Kiai, mungkin pertanyaan terakhir lagi. MUI ini kan sampai ke kecamatan, Pak. Ya. Nah, ini bagaimana pengembangan kecamatan kita ke depan? Untuk yang kecamatan, karena ini kan kita baru mulai, Ya. pengurus baru ini, kami akan cek dulu masa khidmat mereka. Ya, ya. Masa khidmat mereka, masihkah mereka berlaku, atau kalau mereka sudah habis, maka kita dorong untuk membuat kepengurusan baru, menertibkan. Dari Musdaten juga. Iya, melalui musyawarah di tingkat kecamatan. Ya, ya, ya. Muscap apa namanya itu kan? Itu di tingkat kecamatan mereka memilih sendiri. Nanti dihadiri, didampingi oleh kabupaten kan? Artinya yang jelas sekarang ini kita akan akan melihat dulu keberadaan kepengurusannya. Pengurusannya. Misalnya masih berlaku, kita teruskan dulu sampai kapan kan? Dan kita dorong untuk diaktifkan. Kalau dia sudah habis, kita dorong untuk melakukan musyawarah untuk pengurus baru. Artinya akan dievaluasi secepat mungkin. Ya, insya Allah. Ya. Demikian saya kira untuk terakhir kalau ada himbauan, saran, pendapat, terutama untuk masyarakat dan pengusaha sendiri di masa pandemi. Silakan. Harapan saya di dalam kepengurusan MUI Kabupaten Ogan Ilir yang baru ini periode 2021-2026, pengurus dapat berbakti, artinya memberikan sumbangsi saran, pendapat, bekerja untuk bersama-sama. Karena tidak mungkin saya bekerja sendiri, Pak Haji. Saya butuh orang-orang yang siap membantu untuk membangkitkan, untuk membangun MUI ke depan lebih maju lagi, lebih berkhidmat, bermanfaat banyak kepada masyarakat. Dan ini adalah besar harapan saya dari pengurus. Kemudian untuk masyarakat juga dapat memberikan masukan kepada kita, terutama hal-hal yang berkaitan dengan sisi-sisi keagamaan di tingkat masyarakat. Ada sesuatu hal yang bersifat misalnya ajaran ataukah ya sesuatu yang tidak lumrah terjadi di daerah kita, silakan sampaikan kepada MUI kecamatan. MUI kecamatan nanti akan melaporkan ke kabupaten. Di kabupaten akan kita tinjau, kita lihat apakah ini kesalahan ajaran atau seperti apa dari masyarakat. Termasuk juga keramaian-keramaian kayak kalau kemarin ya organ tunggal apa itu kan, kayaknya MUI juga dituntut hadir di situ. Yang untuk memberikan kemaksiatan, masalah kemaksiatan. Nah, itu. Selain dari itu kan ada, saya lihat di sentingan di luar, terutama di dalam kepengurusan sendiri, ke depan ini meminta MUI ada usaha. Ini bagaimana? Usaha yang bagaimana yang kira-kira bakal diterapkan? Usaha, ya ini penting untuk organisasi. Tidak mungkin kita hanya bergantung kepada pemerintah, Pemda terutama kan. Kita sebagai organisasi juga punya usaha yang dapat menopang keuangan organisasi dari usaha tersebut. Sekaligus membangkitkan ekonomi masyarakat secara syar'i. Bagaimana yang di dalam masa pandemi ini. Dan saya melihat teman-teman pengurus sudah mulai menggeliat. Sudah banyak ide-ide saya. Jadi mudah-mudahan bisa di follow up, kita lanjutkan. Mungkin ada juga yang menyarankan ada koperasi. Ini bagaimana usahanya dia input di koperasi MUI? Tidak menutup kemungkinan. Jadi kalau dia nanti bersifat sudah banyak orang yang dilibatkan, kita perlu badan hukum untuk koperasi kan. Tapi sekali lagi kita lakukan yang real. Artinya ide-ide yang tinggi itu bagus, tetapi alangkah baik kalau itu dijadikan kenyataan. Jangan hanya di cerita-cerita saja. Nah, ini kerjasama antara pengurus, tidak hanya bidang-bidang masing-masing. Artinya ini tantangan bagi seksi perekonomian. Ide boleh jadi keluar dari MUI, tapi kan masyarakat mendukung, kemudian jamaah juga kan, kaum muslimat Ogan Ilir juga merespon terhadap ide-ide itu, insya Allah terwujud. Kita optimis itu. Oke Pak Kiai, terima kasih banyak atas waktunya. Para pemirsa, demikian kita ambil hikmahnya apa yang sudah disampaikan oleh
Ketua MUI Kabupaten Ogan Ilir, Dr. Kiai Haji Nur Hasan MBAG. Insya Allah mudah-mudahan ini akan bermanfaat bagi kita semua. Lebih kurang saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.